Di sesi ini kita akan membahas mengenai bimbingan teknis untuk mahasiswa magang di unit pelayanan publik. Tapi sebelum kita masuk ke situ, perlu teman-teman ketahui ada 3 bagian yang ini menjelaskan berkaitan dengan kegiatan kita magang. Yang pertama itu kegiatan praktikum, atau ada yang menambahkan kegiatan praktek kerja lapangan. Ada juga yang menggunakan kegiatan praktek kerja lapang. Dan yang kedua, ini kegiatan kita, kegiatan magang. Dan yang ketiga, dikenal dengan internship atau kemudian kita pahami sebagai magang kerja. Ketiga bagian ini, bagian-bagian dari kegiatan bersifat akademik ini merupakan kesamaannya, merupakan gambaran bagaimana upaya pihak penyelenggara pendidikan memperkenalkan kepada mahasiswa ini loh dunia yang nyata, dan dunia ini harus Anda bisa menerapkan sebagian atau mungkin keseluruhan dari apa yang pernah diajarkan. Persamaan lain itu berkaitan dengan misalnya kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan, praktikum, kemudian magang dan internship atau magang kerja. Itu didasarkan pada bisa berasal dari naskah kerjasama atau MOU, atau mungkin hanya sebatas kesepakatan saja, deal-deal lah dari antara pihak penyelenggara pendidikan atau magang atau praktek dan atau itu magang kerja dengan tempat dari mahasiswa itu melakukan kegiatan, salah satu kegiatan yang saya sebutkan. Jadi persamaannya itu bisa didasarkan oleh naskah kerjasama MOU, atau mungkin hanya sebatas deal-dealan atau kesepakatan antar pihak penyelenggara pendidikan dengan tempat kegiatan praktikum atau magang kerja itu dilakukan. Mengenai tekanan atau tingkat kesulitan dari setiap kegiatan, jadi antara kegiatan praktikum dan magang dan atau magang kerja itu berbeda satu sama lain. Mengenai tekanan atau tingkat kesulitan dari masing-masing kegiatan praktikum, praktek atau magang dan magang kerja atau internship, dua kegiatan tidak akan saya bahas pada konten ini karena saya ingin kita spesifik atau fokus pada kegiatan magang. Dan singkatnya, kegiatan magang untuk dilihat dari tingkat kesulitan dalam menyusun, misalnya ini kan intinya saya simpulkan kita magangnya itu di unit pelayanan publik, dan contohnya itu seperti di Bank ABC yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi ketika seseorang itu ditempatkan di Bank ABC pada bidang penugasannya, artinya pihak bank yang mengatur lebih lanjut untuk proses selanjutnya, ditempatkan di CS, maka dia hanya melihat keterkaitan antara prinsip-prinsip pelayanan publik dengan bidang penempatannya. Seperti apa sih gambarannya? Artinya dia hanya menggambarkan situasi dan kondisi secara faktual dan aktual. Memang sih kesannya agak subjektif, tapi ya sudah begitu format dari kegiatan magang.
Mengenai magang lebih lanjut, jadi bidang penempatan tugas dalam arti mahasiswa ditempatkan pada tempat magang. Singkat katanya, ini menggambarkan lokus kegiatan yang bisa menguraikan tentang fokus dari kegiatan kita. Nah, mahasiswa kan ditempatkan pada yang pertama itu di Bank Yaspis, kemudian yang kedua itu di beberapa kantor camat, yang ketiga salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, tepatnya itu perkebunan sawit, dan yang terakhir kalau tidak salah ditempatkan pada KPU Kabupaten Poso. Jadi secara umum saya memahami bahwa dari lokus itu, maka fokus yang ingin digambarkan dari kegiatan magang mahasiswa yaitu pelayanan publik. Dapat dikatakan bahwa pelayanan publik merupakan manifestasi dari kebijakan publik. Singkatnya seperti itu. Ada dua hal yang harus mahasiswa pahami ketika mahasiswa ditempatkan pada unit pelayanan publik. Yang pertama itu, mahasiswa harus memahami prinsip pelayanan publik, dan yang kedua itu, mahasiswa harus memahami asas dari pelayanan publik. Dengan memperhatikan bentuk kegiatan kita adalah magang. Artinya magang ini bukan atau tidak sama seperti magang kerja atau kita kenal dengan internship. Maka saya memberikan rekomendasi baiknya mahasiswa memilih prinsip, karena prinsip jauh lebih kredibel atau bisa kita pakai untuk memahami bagaimana pelayanan publik itu dilakukan dan seperti apa standar pelayanan publiknya. Nah, kalau seandainya itu asas dari pelayanan publik, maka sebenarnya kegiatan ini bukan kegiatan magang biasa, tetapi lebih mengarah pada kegiatan magang kerja atau internship. Dalam uraian sebelumnya sudah saya bedakan seperti apa kegiatan praktikum atau praktek, seperti apa kegiatan magang, seperti apa kegiatan magang kerja atau internship. Jadi kalau mahasiswa kemudian mengarahkan perhatiannya pada asas dari pelayanan publik, maka pasti ini akan membuat mahasiswa harus lebih lama dalam menggali hal-hal terkait asas pelayanan publik. Nah, kalau prinsip itu jauh lebih baik karena memang sudah sesuai dengan bentuk dari kegiatan kita, yaitu kegiatan magang biasa, bukan magang kerja atau internship. Apa alasan saya mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan manifestasi dari kebijakan publik? Hal ini didasarkan pada pemikiran Thomas Erdai yang mengatakan bahwa whatever government choose to do or not to do, itu adalah kebijakan publik. Artinya di sini apa yang pemerintah pilih dan tidak itu merupakan kebijakan publik. Jadi arahnya itu kita cukup memahami ini alasan utama untuk melihat pelayanan publik sebagai manifestasi dari kebijakan publik. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa kalau kita bicara pelayanan publik, maka kita akan tidak asing lagi ya, dalam pengertian tidak asing lagi untuk melihat atau untuk memahami bahwa pelayanan publik itu kalau dilihat dari pengelola itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah dan pelayanan publik yang dikelola oleh masyarakat. Dua bagian ini merupakan gambaran dari manifestasi kebijakan publik itu sendiri. Tentu berdasarkan pemikiran dari Thomas Erdai yang mengatakan bahwa whatever government choose to do or not to do itu merupakan kebijakan publik. Seperti apa pemikiran Thomas Erdai berkaitan dengan materi kita? Jadi singkat katanya begini,
Kita tahu bahwa salah satu tujuan berdirinya negara kita, negara Indonesia, adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini alasan utama kenapa Indonesia dibuat atau kita sepakat untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Dan dari sini, tujuan berdirinya negara kita, yaitu salah satunya ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka Presiden kita, Presiden Joko Widodo, tidak perlu semua hal berkaitan dengan upaya-upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia yang langsung turun tangan. Oke, sampai di sini kira-kira teman-teman bisa memahami dengan baik. Untuk keterkaitannya dengan pemikiran Thomas Erdai. Jadi, Joko Widodo tidak perlu turun tangan langsung untuk menunjukkan atau ikut terlibat secara aktif dalam upaya-upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Cukup bagi dia melalui menteri, misalnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Nadiem Makarim. Maka yang dilakukan oleh Joko Widodo ialah membuat instruksi atau membuat peraturan pemerintah yang isinya mencerminkan pemikiran Thomas Erdai. Artinya dia membuka peluang bagi siapa saja. Ayo kita sama-sama turut dalam membangun kecerdasan bangsa. Nah, ini dasar kenapa ada unit pelayanan publik yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ada juga unit pelayanan publik dalam pengertian masih dilaksanakan atau memang dilaksanakan oleh pemerintah, tapi itu lebih kepada pelimpahan kewenangan. Jadi pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, misalnya pemerintah di provinsi atau pemerintah di kota madya atau pemerintah di kabupaten untuk bersama-sama. Kalau memang kita memiliki keterpanggilan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ayo kita terlibat. Dan ini aturannya. Ini yang nggak boleh diikuti dan ini yang harus diikuti. Singkatnya seperti itu. Sehingga kinerja pemerintah akan menjadi lebih baik. Dan sekali lagi, Presiden Joko Widodo tidak perlu untuk turun tangan langsung. Singkatnya seperti itu. Adanya pelayanan publik yang dikelola oleh masyarakat ini membuktikan bahwa yang pertama, menggambarkan pemikiran dari Thomas Erdai yang mengatakan whatever government choose to do or not to do itu bagian dari kebijakan publik. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa negara atau pemerintah memberikan atau membuka kesempatan luas bagi siapa saja di luar dari dirinya sendiri untuk turut bersama-sama dalam misalnya mensejahterakan masyarakat atau dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, eksistensi dari pelayanan publik yang diselenggarakan atau penyelenggaranya atau pengelolanya adalah masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada negara satupun yang
dia memiliki sendiri, atau dapat dikatakan dia melarang unsur masyarakat mengelola atau membuka pelayanan publik. Dan saya pikir kalau ada negara yang mengelola sendiri atau melarang pihak masyarakat, unsur masyarakat untuk mengelola pelayanan publik, maka saya pikir itu kurang bijak dan itu akan mempengaruhi finansial dari negara tertentu.